Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhanti Fatima dengan NIM F03230079. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan mereview materi yang Bapak Tetuko berikan minggu lalu pada kelas ekonomi mikro pengantar, yaitu cost of production. Yang pertama-tama, what is cost? Jadi menurut the law of supply, harga yang lebih tinggi akan membuat produsen memasok jumlah barang yang lebih tinggi. Karena itulah kurva penawaran miring ke atas. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bahwa kurva penawaran itu titiknya dari kiri bawah ya ke kanan atas. Garisnya. Oke, selanjutnya tiap-tiap perusahaan pasti punya goals. Nah, goalsnya itu adalah memaksimalkan profit. Kalau kita bicara soal profit, pastinya ada total revenue sama total cost dong. Nah, apa sih perbedaan dari kedua ini? Jadi, total revenue itu merupakan jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualan outputnya. Sedangkan total cost merupakan nilai pasar dari input yang digunakan perusahaan dalam produksi. Nah, profit sendiri ada rumusnya yaitu total revenue tadi dikurang sama total cost. Oke. Di sini ada dua pandangan yaitu economic profit versus accounting profit. Nah, kalau economic profit ini cost-nya mereka tuh ngelihat implicit sama explicit cost-nya juga gitu. Habis itu kalau yang accountant ini mereka cuman lihat explicit cost-nya, mereka nggak lihat implicit cost-nya gitu. Nah, next-nya ada production and cost. The production function menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan jumlah output dari barang tersebut. Terus ada marginal product. Produk marginal dari setiap input dalam proses produksi adalah peningkatan output yang muncul dari tambahan satu unit input tersebut. Selanjutnya ada production function and total cost. Ini study case ya. Dari Hungry Helen's Cookie Factory. Nah, kalau number of workers-nya 1 nih, output atau quantity of cookies produced per hour-nya ada 50. Terus marginal product of labor-nya ada 50 karena dari tadinya output yang 0 terus ke 50 di situ ada selisih 50. Nah, itu marginalnya. Terus cost of factory-nya $30, cost of workers-nya ada $10, habis itu total cost of inputs-nya ada $40. Oke, next ada kurva production function nih dari Hungry Helen's tadi. Nah, pekerjanya ada 1, dia bisa ngasilin 5 cookies per jamnya. Habis itu pekerjanya ada 2, dia bisa ngasilin 9. Pekerjanya 3, dia ngasilin 12. Dan seterusnya akan naik terus gitu. Karena itulah di sini muncul the law of diminishing marginal productivity. Nah, ini tuh terjadi ketika semakin banyaknya pekerja yang dipekerjakan di sebuah perusahaan, setiap pekerja tambahan akan memberikan kontribusi yang semakin kecil terhadap produksi karena perusahaan memiliki jumlah peralatan yang terbatas. Gitu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost sendiri yaitu biaya yang tidak terpengaruh dengan jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan variable cost yaitu biaya yang terpengaruh dengan jumlah produksi yang dihasilkan.
Total cost bisa didapatkan dengan cara menambahkan fixed cost dan variable cost. Selanjutnya ada average cost, yaitu biaya rata-rata produksi untuk menetapkan harga setiap barang. Average total cost didapat dari average fixed cost ditambah average variable cost. Average fixed cost sendiri didapat dari fixed cost dibagi quantity, sedangkan average variable cost didapat dari variable cost dibagi quantity. Bisa dilihat di contoh di baris nomor 2, average fixed cost-nya $3 didapat dari fixed cost dibagi quantity, yaitu $3 dibagi 1. Lalu di baris ketiga, average variable cost-nya $0,4 didapat dari variable cost dibagi quantity, yaitu $0,8 dibagi 2. Lalu di baris keempat, average total cost-nya $1,5 didapat dari average fixed cost ditambah average variable cost, yaitu $1 ditambah $0,5. Selanjutnya ada marginal cost, yaitu untuk mengukur peningkatan total biaya yang timbul dari tambahan unit produksi. Marginal cost sendiri cenderung meningkat seiring dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Marginal cost didapat dari perubahan pada total cost dibagi dengan perubahan pada quantity. Dapat dilihat di contoh, yaitu saat marginal cost-nya $0,3 itu didapat dari perubahan total cost, yaitu 3,3 yang sebelumnya $3, jadi 0,3. Lalu dibagi dengan perubahan pada quantity yang sebelumnya 0 menjadi 1, jadi 1. 0,3 dibagi 1 hasilnya $0,3. Relationship between marginal cost and average total cost. Ada 3, yaitu yang pertama, ketika marginal cost kurang dari average total cost, maka kurva average total cost akan turun. Yang kedua, ketika marginal cost lebih besar dari average total cost, maka kurva average total cost akan naik. Yang ketiga yaitu kurva marginal cost akan memotong kurva average total cost pada efficient scale. Efficient scale adalah kuantitas yang meminimalkan average total cost. Kemudian pada slide selanjutnya kita dapat melihat pada awalnya kurva average total cost berada di atas kurva marginal cost, sehingga kurva tersebut akan turun. Kemudian ketika average total cost di bawah kurva marginal cost, lama-kelamaan kurva average total cost akan naik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurva harga dari Big Bob. Yang pertama yaitu kuantitas bagel yang dihasilkan per jam, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada total cost, yaitu jumlah dari fixed cost ditambah variable cost. Nilai dari fixed cost ini tetap sama walaupun kuantitas bagel yang dihasilkan terus bertambah. Berbeda dengan variable cost yang nilainya akan semakin naik berdasarkan naiknya kuantitas bagel yang dihasilkan. Kemudian nilai total cost juga akan semakin naik karena jumlah dari variable cost terus naik. Kemudian average fixed cost yaitu fixed cost dibagi kuantitas bagel yang dihasilkan. Kurva dari average fixed cost ini lama-kelamaan akan semakin turun karena nilai fixed cost tetap sama dibagi dengan kuantitas bagel yang selalu semakin naik. Kemudian ada average variable cost, yaitu variable cost dibagi kuantitas dari bagel. Nilai kurva ini yang awalnya itu turun, kemudian akan naik setelah di bawah kurva dari marginal cost. Begitu pula pada average total cost yang kurvanya awalnya turun kemudian naik setelah di bawah marginal cost. Average total cost sendiri yaitu total cost dibagi kuantitas dari bagel. Kemudian ada marginal cost, yaitu selisih dari total cost dibagi dengan selisih kuantitas. Seperti contoh, total cost-nya 3,8 dikurangi 3 dibagi kuantitasnya 2 dikurangi 1 sama dengan 0,8 dibagi 1. Jadi marginal cost-nya yaitu 0,8. Nah, untuk kurvanya dapat dilihat pada slide berikutnya. Yang pertama itu terdapat kurva total cost yang dimana nilainya selalu naik semakin bertambahnya kuantitas output yang dihasilkan. Kemudian pada kurva yang kedua yaitu kurva marginal cost dan average cost. Bisa kita lihat di sini average total cost dan average variable cost nilainya kurvanya akan turun
ketika di atas marginal cost. Namun ketika setelah di bawah marginal cost, kurvanya akan semakin naik. Berbeda dengan average fixed cost, yang dimana walaupun di bawah kurva marginal cost, kurva dari average cost tetap turun. Kemudian 3 sifat penting dari cost curve. Yang pertama, marginal cost akan terus naik seiring dengan kuantitas output. Yang kedua, kurva average total cost berbentuk huruf O. Yang ketiga yaitu kurva marginal cost memotong kurva average total cost saat average total cost pada nilai minimum. Cost in the short run and in the long run. Bagi banyak perusahaan, pembagian total biaya antara biaya tetap dan variabel bergantung pada jangka waktu yang dipertimbangkan. Pada jangka waktu yang pendek, beberapa biaya bersifat tetap. Pada jangka waktu yang panjang, biaya tetap menjadi biaya yang bersifat variabel. Karena biayanya biaya tetap dalam jangka waktu yang pendek, namun variabel pada jangka waktu yang panjang. Sebuah perusahaan yang menggunakan jangka waktu yang panjang memiliki kurva yang berbeda dengan perusahaan yang menggunakan jangka waktu yang pendek. Seperti contoh yang di bawah ini, yang dimana pada perusahaan yang menggunakan jangka waktu yang pendek, itu kurvanya setelah turun pada saat nilai minimum langsung naik lagi. Berbeda dengan yang long run, yang dimana pada saat turun kemudian terdapat kurva yang konstan, kemudian baru naik. Kemudian yang terakhir yaitu economies and diseconomies of scale. Economies of scale yaitu merujuk pada properti di mana dalam jangka waktu yang panjang, average total cost akan turun seiring naiknya kuantitas output. Kemudian diseconomies of scale bergantung pada properti di mana dalam waktu jangka panjang, average total cost akan naik seiring dengan naiknya kuantitas output. Yang terakhir, constant returns to scale merujuk pada properti di mana dalam waktu jangka panjang average total cost akan tetap sama atau konstan walaupun kuantitas output naik. Ya, kita bisa lihat di sini pada average total cost di dalam jangka waktu yang panjang, pada saat turun itu dinamakan economies of scale. Kemudian pada saat konstan dinamakan constant returns to scale. Kemudian pada saat kurva yang naik dinamakan diseconomies of scale. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.